Hari tenang bagi masyarakat dalam proses pemilu bukan berarti membuat petugas pengawas pemilu berpangku tangan dan menikmati masa tenang. Justru bagi mereka masa tenang adalah masa yang perlu pengawasan dalam proses pemilu karena rawannya money politik. Seperti yang dilakukan para pengawas pemilu di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas ini. Sulitnya akses menuju lokasi rumah-rumah warga tak membuat petugas Panwaslu menyerah. Mereka mendatangi warga pada masa tenang untuk memberi edukasi agar warga tidak terpengaruh politik uang. Warga juga diminta melaporkan jika masih ada gerakan kampanye terselubung. Warga juga dihimbau untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari nanti. Tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, tidak ada politik uang apapun di dalam pemilihan ini. Kan insya Allah dalam pemilihan yang jujur akan menumbuhkan kepemimpinan yang jujur pula. Selain edukasi pentingnya masa tenang, petugas pengawas pemilu juga menertibkan berbagai atribut, mulai dari atribut di sepanjang jalan Kota Purwokerto yang berukuran besar, hingga atribut yang berada di wilayah pelosok desa. Masa tenang ini justru membuat Bawaslu berhati-hati dan waspada terkait gerakan masif para caleg yang tidak menggunakan masa kampanye untuk rapat akbar. Sehingga analisa kami, jangan-jangan para caleg, para peserta pemilu ini memaksimalkan hari tenang. Maka kita udah apelkan pengawas pemilu, PKD, Panwasam, dan instruksi juga sampai pengawas TPS untuk melakukan gempur money politik. Hal senada juga disampaikan akademisi Universitas Jenderal Sudirman bahwa masa tenang justru bisa diartikan sebagai masa tak tenang karena kampanye bisa dilakukan netizen pendukung paslon yang sulit dikontrol di media sosial. Atau yang diatur oleh undang-undang itu kan mereka tim sukses. Bagaimana dengan netizen? Netizen ini adalah pelaku kampanye yang sangat-sangat atraktif, sangat bersemangat begitu dan itu sulit untuk dikontrol. Saya mengamati beberapa tempat itu ya, nggak hanya saat ini, setiap momen pemilu di sudut-sudut biasanya masa berkumpul, pos kamling misalnya, selalu ramai. Ketika saya tanya ngapain sih begitu ya, nunggu bubur. Di Kabupaten Banyumas terdapat 27 kecamatan dengan 331 kelurahan dan desa serta 5.587 tempat pemungutan suara yang berpotensi masih ada pelanggaran alat peraga kampanye. Oleh karena itu, Bawaslu berjanji akan membersihkan semua alat peraga kampanye secara maksimal. Dari Banyumas, Saladin Ayubi, Tim iNews melaporkan.